Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari yang begitu luar biasa, di mana Tuhan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala hormat syukur kami naikkan di hadapan tahta-Mu yang maha kudus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, seluruh yang bergerak dalam diri kami. Kami tundukkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu kuasa Roh Kudus yang bekerja penuh dan mengambil alih seluruh ibadah kami Bapa. Kiranya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya.
kuasa salib-Mu Tuhan mengerjakan seluruh kehidupan kami Bapa. Kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami memberikan hidup kami di hadapan, selain kami mempersembahkan hati kami di hadapan, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena hanya Engkaulah tempat, satu-satunya tempat bagi kami untuk berlindung di hadapan.
Engkau besar, Engkau dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini yang kami tahu, bahwa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Itu sebabnya Yesus mau mati bagi kami. Itu sebabnya Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena besar kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan untuk lebih memahami bahwa kami yang tidak layak ini, kami orang yang berdosa ini, Engkau layakkan untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup. Engkau rela berkorban ganti kami. Menerima upah maut, upah dosa yang adalah maut. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Kami memberikan hati pikiran hidup kami, supaya setiap perkataan firman Allah akan betul-betul menguasai kehidupan kami. Roh Kudus beracaralah, ambil alih segala sesuatu, dan mampukan hamba-Mu untuk membentangkan kebenaran firman-Mu menurut cara dan maksud yang Engkau kehendaki. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya kabar kita semuanya baik-baik saja bukan? Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Good Friday. Semua orang percaya di seluruh penjuru dunia merayakan Jumat Agung. Seperti yang kita fahami, Jumat Agung fokusnya adalah salib. Dan salib bagi dunia adalah suatu olok-olokan, batu sandungan. Bahkan bicara tentang kayu salib dan kekristenan itu sendiri bagi orang dunia adalah hal yang tidak logis. Masakan ada Allah mau diberi dirinya untuk disalib. Yesus sang firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sejati. Tapi dia rela untuk datang ke dunia. Dan dalam kontradiksi, apakah Yesus adalah Allah sesungguhnya? Apakah iman kita sendiri adalah iman yang teruji berdasarkan kebenaran? Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang bernama C.S. Lewis berkata begini, bahwa bagi dunia ada 3 kemungkinan tentang siapa Yesus. Yang pertama, Yesus adalah pembohong terbesar dalam sejarah dunia. Mengapa? Karena berapa banyak orang, ratusan juta jiwa, bahkan miliaran orang percaya kepada Yesus. Bahkan rela mati demi nama Yesus. Dan bahkan mengumpulkan demikian banyak dana untuk menyebarluaskan kegerakan Injil Kerajaan Sorga. Dan itu terjadi ribuan tahun sampai hari ini. Yang pertama, orang dunia berpikir Yesus pembohong terbesar. Yang kedua, menurut C.S. Lewis, Yesus adalah orang gila yang paling gila menurut pemikiran dunia. Mengapa? Tidak ada tokoh lain yang berani berkata seperti Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang berani mengatakannya. Bahkan hanya Yesus yang berani menyatakan dirinya adalah Allah. Dan hanya Yesus yang berani berkata bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ini pemikiran kedua dari dunia. Bahwa Yesus adalah orang gila paling gila. Tetapi pemikiran kemungkinan yang ketiga
adalah bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang sejati. Kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Allah? Mungkin kita berkata bahwa saya sudah lahir menjadi orang Kristen. Kita telah mengaku percaya Yesus sejak masa kecil kita. Karena orang tua kita membawa kita ke gereja. Memperkenalkan kita untuk sekolah minggu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita lahir sebagai dari orang Kristen, bagaimana dengan mereka yang tidak lahir dari agama Kristen? Bahkan mereka yang tidak punya agama, apakah mereka bisa mengenal Yesus sebagai Mesias yang dikabarkan dia lahir, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga? Jangan-jangan tentang Yesus hanya cerita karangan bohong belaka. Seperti salah satu yang dipikirkan oleh dunia, bahwa Yesus kemungkinan adalah pembohong terbesar. Lalu bagaimana kita yakin sebagai orang percaya bahwa Alkitab adalah sesungguhnya firman Allah? Mengapa kita begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias? Sehingga salib di mana Yesus tuju sebagai karyanya yang terbesar adalah merupakan hal yang luar biasa sepanjang sejarah di dunia ini. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bukti bahwa Yesus adalah Allah, yaitu kita bisa memeriksa catatan sejarah. Kita bisa yakin bahwa Yesus itu betul-betul ada. Pribadi yang sungguh-sungguh ada. Dia pernah menjelma menjadi manusia. Lahir dari anak darah yang bernama Maria. Kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Tercatat berdasarkan firman Allah. Dan kita pernah belajar bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini ditulis oleh 40 orang penulis sepanjang kurun waktu 1.500 tahun. Dan penulisnya memiliki banyak latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang petani saja, ada seorang raja, ada yang nabi, ada yang hanya seorang nelayan, ada yang dokter, dan lain sebagainya. Tetapi hal yang luar biasa, fokus pemberitaannya, inti dari tulisan mereka yang diinspirasi oleh Roh Kudus adalah tentang karya Tuhan dalam Yesus Kristus. Semuanya dari Kejadian sampai Wahyu mengarah tentang Yesus. Bukankah banyak nubuat-nubuat yang tertulis dalam perjanjian lama digenapi dalam diri Yesus? Dan apa-apa yang menyangkut tentang Yesus satu persatu dibuktikan oleh sejarah. Bahkan tidak dipungkiri kemudian dari sisi arkeologi, catatan sejarah, catatan raja-raja, catatan tempat-tempat yang tercantum dalam Alkitab. Penelitian-penelitian yang memang disengaja diperuntukkan untuk membuktikan kesahihan Alkitab. Ternyata memastikan bahwa Alkitab mencatat tentang kebenaran. Sehingga membuktikan bahwa Alkitab adalah benar. Hal ini kemudian menjelaskan Bapak Ibu Saudara, mengapa sekian ratus juta bahkan miliar orang percaya kepada Yesus. Rela mati demi nama Yesus. Mengumpulkan dana yang tidak sedikit untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang terjadi ribuan tahun hingga hari ini. Gereja Tuhan membuktikan kebenaran firman Tuhan adalah pembuktian yang pertama. Tetapi yang kedua, membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang kemudian menyatakan karya terbesar dalam hati bagi saudara dan saya. Yang kedua adalah harus terjadi dalam diri saudara dan saya. Kalau kita tidak pernah mengalami Kristus,
secara pribadi dalam diri kita. Maka saya mau katakan bahwa kekristenan itu hanya menjadi agama belaka. Bagaimana kita bisa benar-benar mengerti dan mengalami Kristus dalam hidup ini? Bagaimana kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus bisa menjadi bagian dalam diri kita? Itu sebabnya hari ini tentang Jumat Agung, saya ingin kita belajar firman Allah. Untuk memudahkan kita memahaminya, saya memberi judul, Yesus mati bagiku. Amin. Dia mau mati bagi saudara dan saya. Saya bisa dikatakan telah menjadi Kristen dalam kandungan. Tanda kutip. Kenapa? Karena sejak saya dikandung ibu saya bawa saya ke gereja. Ya, sekalipun mungkin saya tidak mengerti apa-apa, tapi gaya hidup saya telah rajin ke gereja sekalipun nunut kandungan ibu saya. Dan saya percaya selama saya dalam kandungan ibu saya sering didoakan. Bahkan mungkin ditumpang tangankan. Dan kemudian setelah itu saya lahir, saya cukup besar, saya dibawa ke sekolah minggu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan, mengapa Yesus disalib? Mengapa Yesus memberi dirinya mati? Allah yang mati di kayu salib. Saya bisa menjawab, yaitu untuk tebus dosa semua manusia, termasuk saya. Tetapi kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saya bisa menjawab seperti itu. Karena memang saya diajar guru-guru sekolah minggu. Saya tahu jawaban tersebut. Tetapi saya tidak mengalami bagaimana Yesus sesungguhnya telah mati bagi saya secara pribadi. Saya tidak mengalaminya. Dan hal ini saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kita berada hari ini. Bagaimana kita tahu? Kita yakin. Bagaimana kita benar-benar merasakan bahwa Yesus tidak hanya mati bagi semua orang. Tetapi khususnya secara pribadi untuk saya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin sekalipun tidak banyak orang yang mau jujur. Banyak mengalami kebingungan. Mengapa Yesus harus mati bagi saya? Rasa-rasanya saya nggak berdosa-dosa amat. Saya bukan seorang pembunuh. Saya tidak pernah berzina. Saya nggak pernah merampok. Saya nggak pernah berkorupsi. Sekalipun nyolong-nyolong sedikit pernah. Nyuri sedikit pernah. Tapi saya bukan orang yang bejat. Saya bukan orang yang jahat. Saya tidak berdosa amat. Saya merasa saya tidak membutuhkan Yesus untuk mati bagi saya. Yang butuh mereka yang ada dalam penjara. Yang pernah membunuh. Tapi bukan saya. Saya pintar menjawab pertanyaan. Mengapa Yesus harus mati? Saya mengetahui karena saya diajar. Tapi pikiran saya, hati saya tidak sama. Pikiran dan hati saya berbeda. Itu sebabnya bukan merupakan hal yang aneh ketika ada ibadah Jumat Agung seperti hari ini. Apalagi ditambah kalau misalnya ada drama bagaimana Yesus disalibkan. Atau setidaknya ada tayangan video bagaimana Yesus menjalani Via Dolorosa. Tidak sedikit orang yang menangis. Setidaknya sudah merasa pengen hancur. Pengen air mata keluar. Tetapi masalahnya, dalam kurun yang cukup lama, saya tidak merasa saya perlu nangis. Ternyata masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami hal demikian, apakah betul ketika Jumat Agung, ketika ada drama, ketika ada video penyaliban Yesus,
Apakah betul kita menangis karena betul-betul kita merasa pengorbanan Yesus? Atau jangan-jangan kita merasa kasihan. Sebuah pemandangan yang begitu memilukan. Sangat seram untuk ditonton, menyayat hati. Kalau bagian terakhir merupakan hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Apa bedanya dengan air mata yang kita cucurkan ketika menonton sinetron-sinetron yang saya rasa cukup banyak diminati, setidaknya oleh beberapa jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah saat ini. Ada sinetron yang cukup populer. Ada sinetron Aku Bukan Dia. Ada sinetron lagi Buku Harian Seorang Istri. Lalu Suara Hati Istri. Barusan saya pergoki anak saya. Ya, dia tonton Cinta Untuk Bunda. Sekilas saya melihat, wah, mengharukan ya. Orang kalau menikmati ceritanya bisa meneteskan air mata. Nah, jadi perbandingan seperti ini. Apakah kita hanya terharu mencucurkan air mata karena kita tersayat hati? Ataukah ada hal yang lebih mendalam? Itu sebabnya saudara, mari kita melihat dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita fokuskan pada ayat yang 15. Kita akan kembali melihat ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa seharusnya ayat inilah yang membuat kita merayakan Jumat Agung. Yang dapat membuat kita menangis. Dan ini merupakan ayat sebagai kunci dari kabar baik kekristenan. Karena apa? Karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Mari kita melihat pada bagian awal. Di situ tercatat, Kristus Yesus datang ke dunia. Bagian ini bisa menjelaskan tentang siapa Yesus. Yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Lihat kata datang ke dunia. Artinya bukan berasal dari dunia. Dia bukan milik dunia. Dan Yesus pun tidak hanya sekedar datang untuk menjadi nabi. Sekalipun Yesus memang juga adalah nabi. Yesus tidak hanya datang ke dunia untuk melakukan mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tidak sekedar itu.
Yesus juga bukan hanya datang ke dunia untuk sekedar menjadi guru agung yang memberikan pengajaran yang luar biasa sehingga tokoh-tokoh dunia menjadi kagum akan pengajarannya. Sekalipun memang Yesus juga seorang guru agung. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus yang bukan milik dunia, dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Berbicara tentang orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Mari kita lihat Roma 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata tentang siapa orang berdosa, yaitu semua orang tanpa terkecuali. Berarti termasuk bayi-bayi yang baru lahir dong. Ya. Termasuk orang Kristen yang juga lahir karena orang tua mereka Kristen. Ya. Termasuk orang-orang yang lahir di kota, di pedesaan. Orang kaya, orang miskin. Semua jenis latar belakang. Semua orang berdosa. Nah mungkin hal ini yang perlu kita fahami. Bahwa berbicara tentang dosa. Ada dua jenis dosa. Satu, yaitu dosa asal. Dosa warisan. Suka gak suka, kita terima. Karena turun dari Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua keturunannya termasuk saudara dan saya ada dalam keberadaan dosa. Bapak saudara, ada hal yang unik dan beberapa kali diceritakan oleh istri saya. Bagaimana ketika dua anak kami lahir. Yang pertama kali saya lihat, saya harus pastikan adalah kaki anak-anak kami. Apakah jempolnya sesuai dengan kaki saya ataukah tidak? Mengapa? Karena kami memahami bahwa kami akan mewariskan beberapa hal kepada anak-anak kami. Ya, contoh yang lain. Bapak saudara tentu tahu saya, penampilan saya di bagian atas masalah rambut banyak habis. Demikian juga dengan istri saya, rambutnya tipis. Awal-awal anak kami lahir, kami sempat berpikiran kalau sampai anak-anak kami ikut bagaimana model kami akan kasihan. Tapi puji Tuhan, orang tua kami diberi hikmat. Bagaimana supaya kedua anak kami memiliki rambut yang lebat. Dan bersyukur mereka memiliki jumlah rambut lebih banyak daripada kami. Kekasih Tuhan demikian juga dengan dosa. Mau gak mau Adam dan Hawa mewarisinya kepada kita. Yang kedua, dosa karena diri sendiri. Ya, sudah ada benih turunan. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang mau kita katakan, selalu cenderung kepada hal-hal yang berbau dosa. Itu sebabnya kekasih Tuhan. Tuhan mau bahwa kita memahami kita ini orang berdosa. Salah satu contoh Bapak Saudara. Kalau kita merasa bahwa saya adalah orang-orang yang tidak perlu pengorbanan Yesus. Mari kita lihat Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Mengingini aja sudah dosa. Apalagi memperkatakan, terlebih melakukan. Saya ingin tanya kepada kita semuanya hari ini. Apakah ada di antara kita yang terlepas dari dosa? Bohong? Benci orang? Mengingini apa yang orang punya?
memikirkan hal yang jahat, saya mau katakan itu semuanya ada dosa. Yang artinya, kalau itu adalah dosa, kita semuanya orang berdosa. Dan firman Allah berkata dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Kalau ditanya dosa mana yang mendatangkan maut? Apakah dosa yang seperti berzina, membunuh sebagainya? Firman Allah tidak katakan. Firman Allah mengatakan semua dosa, apapun dosa itu, tetap upahnya ialah maut. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada banyak orang sulit untuk menghayati Jumat Agung. Ada banyak orang sulit menerima bahwa dia memerlukan pengorbanan Yesus. Ternyata karena banyak orang, termasuk saya dulu, tidak benar-benar merasakan mengapa Yesus mati bagi saya. Dan bersyukur bahwa Rasul Paulus telah memberi contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada 1 Timotius 1. Ayatnya yang ke-15. Lihat di sini. Ya. 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagian selanjutnya perhatikan. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus merasa sangat berdosa. Dijelaskan pada ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-13 dari 1 Timotius 1. Mengapa Paulus merasa sangat berdosa? Saya baca ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Lihat bahwa apa yang Paulus lakukan dulu. Mengejar-ngejar orang Kristen. Bahkan membunuh, menganiaya. Ya, ternyata dikerjakan oleh Paulus. Dia pengakuan pada ayat 13. Tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 4 jenis orang. Yang pertama, dia tahu apa yang dia tahu. Dia bisa mengukur kemampuannya. Yang kedua, dia tahu apa yang dia tidak tahu. Dia mengerti batas-batas apa yang dia tidak mampu. Dia sadar diri, dia mawas diri. Tetapi ada orang ketiga, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Contoh mungkin ada di antara kita yang suka otak-atik, ya. Mungkin kendaraan atau elektronik, ya, merasa bahwa sebenarnya saya nggak bisa, tapi orang melihat kamu punya bakat, kalau dikembangkan kamu pasti jago. Nah, dia tidak tahu kalau sebenarnya dia tahu. Tetapi yang mengenaskan adalah orang yang jenis keempat, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya orang seperti ini sudah tidak tahu. Tapi sok tahu. Dan jujur saja kita punya keempat-empatnya. Dan ini yang sebenarnya Paulus alami. Dia merasa apa yang dilakukan di masa-masa yang lalu. Dia pikir benar. Tapi ketika dia telah kenal Yesus. Dia akhirnya tahu. Bahwa ternyata keliru. Itu sebabnya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin membawa kita kepada pemahaman pengertian. Jangan-jangan selama ini kita orang yang sok tahu. Padahal kita tidak tahu. Kita sebenarnya orang berdosa. Tapi kita menganggap saya orang biasa-biasa saja. Saya nggak membutuhkan pengorbanan Yesus. Sehingga kita tidak bisa menyelami bagaimana Yesus memang sungguh-sungguh mati bagi kita. Karena besar kecil menurut kita dosa yang kita perbuat. Tetap upahnya ialah maut. Kekasih Tuhan. Mari satu lagi
bagian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai ayat yang terakhir. Mari kita akan bandingkan ayatnya yang ke-15. Ya, ayatnya yang ke-15. Kita buka dulu di 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina. Lihat di sini, paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ketika Paulus masih muda, dia berkata, aku paling hina dari semua rasul, bahkan aku tidak layak. Tetapi ketika kita membaca 1 Timotius 1 ayat yang ke-15, Paulus sudah beranjak usianya tinggi. Dan dia berkata bahwa di antara mereka, di antara orang kudus, di antara semua orang yang dibenarkan, aku orang yang paling berdosa. Lihat, kita bisa mendapatkan yang luar biasa di sini. Seharusnya semakin kita iring Yesus, semakin kita rendah hati. Paulus ketika muda, dia bilang, aku paling hina di antara para rasul. Tapi semakin dia menerima kasih karunia Allah, semakin dia iring Yesus, dia tidak lagi bilang di antara rasul. Di antara semua orang percaya, aku paling berdosa. Setiap orang yang mengiring Yesus harus bertambah lebih baik. Bertambah lebih rendah hati. Bertambah merasa hanya karena kasih karunia Allah kita bisa hidup dan diselamatkan. Kiranya mulai hari ini semakin kita iring Yesus, semakin kita rendah hati dan menyadari bahwa memang kita orang yang membutuhkan Yesus karena kita orang yang paling berdosa. Itu sebabnya Yesus mati bagiku, bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas untuk tampil ke depan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya minta petugas perjamuan akan berdoa untuk firman yang telah kita terima dan untuk sakram perjamuan yang akan kita nikmati bersama-sama. Haleluya. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau telah membuktikan melalui karya salib-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lebih lagi untuk mengenal Engkau. Untuk lebih dalam lagi menjadi anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, yang memberi peneguhan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah Engkau tebus melalui karya salib-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya Allahku, pada pagi hari ini sebelum kami ambil bagian untuk perjamuan kudus-Mu ya Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Terlebih layakkan Tuhan, biarlah kami boleh ambil bagian ini Bapa. Sehingga setiap kami yang meminum cawan dan roti ini Bapa, kami percaya ada kuasa yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Bahkan yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami terima perjamuan ini Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang kita lakukan saat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil kita mempersiapkan dan menerima roti dan anggur, kita angkat pujian. Berikan harapan, amin. Berikan harapan, kesesatan. Adulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia, terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita letakkan cawan di tangan kanan, sementara tangan kiri kita di depan dada. Dan sebelum meminumnya, sekali lagi
dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar pada Jumat Agung ini kami betul-betul menyadari bahwa Yesus telah mati gantikan kami. Kami adalah orang yang berdosa. Tidak peduli menurut pemikiran manusia, apakah itu dosa kecil ataukah dosa besar. Semua dosa upahnya ialah maut. Tetapi anugerah Allah membuat kami hidup. Kami terima jaminan Tuhan bahwa kami menerima kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ya Tuhan, biar semakin hari semakin kami iring Yesus. Semakin kami menyadari bahwa hidup kami telah dibeli dengan harga yang mahal. Kami adalah orang yang paling berdosa dari semua orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Kristus, kami telah ditebus. Dan Tuhan, biar semakin hari, semakin Engkau menemukan kehidupan kami, semakin serupa seperti Kristus. Semakin rendah hati, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Lewat pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebab kami sadar bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Engkau mati bagi kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih atas besarnya kasih-Mu untuk kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Bila melalui firman Tuhan, kita semakin hari boleh semakin lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan angkat pujian bersama-sama sebab Kau besar. Mari angkat tangan bersama-sama. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus.
bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Memperingati Jumat Agung, biarlah hidup kami semakin selaras kepada kasih Kristus. Tidak lagi menyia-nyiakan keberadaan kami, waktu kami, kehidupan kami dengan cara yang fana, dengan cara dunia. Tetapi semakin mendekat kepada Kristus. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Kami harus dekat dengan Tuhan kami. Supaya kuatlah iman percaya kami. Supaya kami juga boleh mengalahkan si jahat. Hidup berkemenangan dalam janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagaimana kami memperingati Jumat Agung hari ini. Demikian juga kami membela bangsa dan negara kami. Kami percaya Yesus mati untuk menebus dosa semua orang. Termasuk bangsa kami Indonesia. Kami memohonkan, curahkanlah pertobatan atas negeri ini. Karena kami sadar bahwa mereka perlu diselamatkan. Banyak jiwa menantikan uluran kasih Tuhan. Biar terjadi lawatan yang besar atas Indonesia. Kesembuhan atas negeri kami. Dan tolong berkati pemimpin-pemimpin kami. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam tugas yang mereka emban. Otoritas Tuhan berikan. Tetapi dalam takut akan Tuhan. Menyerahkan semua jemaat-Mu dimanapun kami semua berada. Kami punya pergumulan. Tetapi kami bersyukur hari Jumat Agung ini mengingatkan kami. Bilur Yesus telah menyembuhkan kami. Bilur Yesus telah menjadi jaminan bagi kami. Bahwa kami berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Berkatilah anak-anak-Mu. Supaya yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami pergumulan, hidup berkemenangan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Demikian Bapak Ibu Saudara, kiranya engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.